نسمع صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل. على ما مهاجم واي اقتل الخاب كيوسك الجوكر. Is this true that this, you can just press one button and get rid of Iran's uranium enrichment site? Or potentially, is there some magical thinking going on here? Apakah kamu percaya kalau cukup dengan satu tekanan tombol, dunia bisa berubah drastis? Itulah yang terjadi saat tensi Timur Tengah memanas. Setelah beberapa hari dalam ketegangan, Amerika Serikat akhirnya membuat keputusan besar ikut turun tangan dalam konflik antara Israel dan Iran. Amerika melihat bahwa Israel tak mampu mengalahkan Iran sendirian, akhirnya mengerahkan pesawat siluman B-2 mereka untuk meluncurkan serangan besar. Targetnya bukan sembarangan. Fasilitas nuklir Iran menjadi sasaran utama, yang membuat situasi makin mengejutkan. Serangan itu dilakukan meski Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan ingin memberi kesempatan damai bagi Iran. Tapi Iran menanggapi dingin pernyataan tersebut. Bahkan, hanya berselang beberapa jam kemudian, Iran melancarkan serangan balasan besar. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa pun dihujani rudal, hingga mengalami kerusakan besar. Tak berhenti di situ, Iran juga memberikan peringatan keras kepada AS. Jika terus mencampuri urusan, maka Iran akan membalas dengan kekuatan penuh. Situasi ini pun menjadi titik krusial dalam eskalasi konflik antara ketiga negara, Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dengan kondisi Israel yang tak mampu menembus fasilitas nuklir Iran, Amerika pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Presiden Trump, yang sebelumnya sempat terlihat ingin meredam situasi, akhirnya mengubah sikapnya secara drastis. Pada Minggu pagi, ia secara langsung memantau operasi militer dari Pusat Komando AS. Pesawat pengebom B-2 Amerika menjatuhkan bom konvensional GBU-57 berdaya hancur tinggi seberat 30.000 pons ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran seperti Fordo. Tak hanya itu, rudal Tomahawk juga diluncurkan dari kapal selam Amerika yang menghantam fasilitas lain seperti Natanz dan Esfahan. Trump kemudian mengumumkan bahwa serangan tersebut sepenuhnya berhasil dan bahwa semua pesawat Amerika kembali dengan selamat. Ia menekankan bahwa hanya Amerika yang punya kapabilitas menghancurkan instalasi nuklir bawah tanah seperti itu, meskipun belum ada bukti konkret dari klaim tersebut. Sementara itu, Iran menolak mentah-mentah klaim tersebut. Pejabat tinggi Iran menyatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan Amerika hanya bersifat ringan, dan fasilitas Fordo masih bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Mereka juga mengacu pada laporan IAEA yang menunjukkan tidak ada lonjakan radioaktivitas, yang berarti tidak ada kebocoran nuklir akibat serangan tersebut. Setelah serangan itu, Trump kembali membuat pernyataan keras. Iran harus segera bersedia berdamai atau bersiap menghadapi serangan lanjutan yang jauh lebih menghancurkan. Ia tidak menyebutkan secara rinci target berikutnya, tetapi ancaman itu dilontarkan langsung lewat media sosial. Namun Iran tampaknya tidak gentar. Sebaliknya, mereka kembali membalas dengan meluncurkan rudal tambahan ke wilayah Israel tepat pada hari Minggu pagi, hanya beberapa saat setelah serangan AS. Di tengah upaya pemerintah Israel menutup-nutupi kerusakan, beredar rekaman amatir yang memperlihatkan ledakan dahsyat dan kerusakan masif di Tel Aviv dan Haifa. Bahkan dalam salah satu video, terlihat seorang warga panik ketika rudal Iran menghantam wilayahnya secara langsung. Jelas terlihat bahwa Iran tidak berniat mundur dalam konflik ini. Meskipun Amerika telah secara terbuka terlibat dalam peperangan, Iran tetap memilih jalan perlawanan. Bila akhirnya terjadi perjanjian damai, seperti yang dianalisis oleh CNN, Israel akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Tapi fakta bahwa Iran terus menyerang menunjukkan satu hal: mereka tidak tunduk pada tekanan dari Israel maupun Amerika. Dan ini berarti satu hal: eskalasi akan semakin meningkat. Trump saat ini mempertaruhkan reputasi, bahkan mungkin posisinya sebagai presiden. Pada konflik ini, ia mengklaim bahwa serangan terhadap 3 situs nuklir Iran adalah sangat berhasil.
Tetapi kebenaran itu masih jadi perdebatan publik dan media global. The Washington Post menyebut bahwa jika Iran terlalu lemah untuk membalas, maka serangan ini akan memperkuat posisi Trump secara politis, bahkan mengirim pesan kepada kekuatan besar seperti China dan Rusia bahwa Amerika di bawah Trump tidak ragu menggunakan kekuatan militer. Namun, jika Iran menolak syarat damai dan terus memberikan perlawanan, maka dunia mungkin akan melihat perang yang jauh lebih besar dan berlarut. Dan ini bisa menjadi bumerang politik bagi Trump, terutama karena ia dahulu terpilih dengan janji menjaga perdamaian dan mengakhiri intervensi militer seperti yang terjadi di Irak.